Ya, yang saya sampaikan itu terakhir pesan mungkin pendidikan terbaik itu di pesantren, karena di pesantren itu tidak hanya mendidik tentang pengajian atau ilmu, tetapi di pesantren itu mendidik bagaimana anak tersebut bisa berpikir, mulai dari kedisiplinannya ataupun apa saja. Nah, disitulah anak tersebut bisa mandiri atau berpikir dewasa. Kenalkan, nama saya Isya Muhammad Nur. Mungkin di sini saya memegang bidang CSD. Nah, ketika murid baru datang ke pondok pesantren kita, pondok pesantren Nurul Wafa, bagaimana kami selaku pengurus menghadapi kedatangan murid baru tersebut? Nah, yang pertama mungkin murid baru tahun sekarang itu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sekarang itu kebanyakan mungkin ya orang atau murid yang berpikirannya itu kurang dewasa. Mungkin ya banyak di antara murid-murid yang baru yang sekarang itu masih berpikir kekanak-kanakan, mulai dari ya kehidupannya, dari pola pikirnya, sampai ya tingkah lakunya. Ada yang badannya besar tapi seperti anak-anak, tetapi badannya yang kecil juga, tidak berpikir semuanya seperti kanak-kanak. Nah, bagaimana cara menghadapi? Yang pertama, ketika banyak mungkin di antara murid-murid baru itu yang sedih mungkin. Kenapa sedih? Ada yang nangis atau gimana? Kenapa? Karena ya mereka baru pertama kali mondok di pesantren, baru pertama kali mereka jauh dari orang tua. Oleh karena itu mereka mungkin merasakan bagaimana rasanya berkehidupan bersama teman, serba sendiri ya. Di pesantren itu serba mandiri. Mandiri ya. Bukan hanya mandi sendiri ya, melainkan dididik untuk bisa mengerjakan itu tidak tergantung kepada orang lain, apalagi bergantung kepada orang tua ya. Oke, silahkan lanjut. Nah, banyak orang yang sedih gitu, menangis mungkin, melamun atau mengeluh dia. Untuk orang-orang yang pernah menangis atau bersedih itu ya wajar lah, suatu hal yang wajar ya itu ya. Karena kenapa? Mungkin mereka merasakan bagaimana hidup tanpa ada dampingan dari orang tua. Iya. Mungkin saya sering mendengar hal tersebut. Mungkin dari pengurus kobongnya sering ada laporan bagaimana di kobongnya. Saya sering menanyakan. Di kobongnya itu ada yang nangis, ada yang selalu bercerita tentang bagaimana di rumahnya gitu. Pengalaman. Iya, pengalaman di rumahnya. Nah, saya bertanya bagaimana itu di kobongnya sekarang. Ketika 1 hari 2 hari itu ada perubahan. Mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, dan sampai sekarang. Alhamdulillah ya ada perubahan. Ada perubahan sedikit demi sedikit. Bagaimana ya murid baru mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bisa beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Beradaptasi bukan hanya dari bangun dan tidur lagi, tetapi dia melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan mulai dari subuh sampai malam itu bagaimana gitu, bisa beradaptasi di lingkungan pesantren. Nah, sekarang saya melihat mungkin di antara ya murid baru yang sekarang itu alhamdulillah ya kebanyakan sudah ada yang bisa menikmati beradaptasi dengan baik di pondok pesantren kita. Meskipun ya sedikitnya ada yang masih
suka nangis atau gimana, tapi apabila itu terjadi itu mungkin sebuah kewajaran lah. Kewajaran karena ini santri baru ini baru beberapa hari ya, Iya. beberapa hari baru, sedangkan kalau di rumah itu berdampingan dengan orang tua itu lama gitu. Udah bertahun-tahun Udah mungkin. bertahun-tahun mungkin ya. Nah, Baru sekali ini mungkin dia ditinggal ataupun tidak bersama-sama bersama orang tua. iya. Jadi bisa disamain ini bukan hanya seorang gitu ya, bukan hanya perseorangan, Iya. tapi ada organisasinya ya. Ada organisasi. Yang mana organisasi tersebut itu disingkat menjadi OPPN ya gitu. Organisasi. Ya mungkin dibantu oleh para stafnya di Kobong ya seperti Iya. itu, dan sering mengontrol itu, menanyakan. Iya. Bagaimana laporan yang sering Anda dapatkan di Kobong yang baru ini? Nah, yang laporan yang saya sering dengar gitu dari pengurus kobongnya masing-masing, terutama dari pengurus murid baru. Mereka sering ada mungkin ya ada keluhannya, ada sebuah masukan mungkin. Bagaimana apabila ya seperti ini gitu. Mungkin berbeda caranya atau berbeda bagaimana apabila diaturnya seperti ini gitu. Ya, bagaimana? Tapi ya saya juga mendengarkan apa yang mereka sarankan. Ya, yang sarankan ya. Karena sebaiknya kita mendengar dulu dari orang lain. Tetapi apabila emang itu baik ya, ya mungkin diterima misalnya. Tetapi apabila itu kurang baik bisa dimusyawarahkan kembali. Bisa dimusyawarahkan kembali supaya mencapai tujuan yang terbaik ya gitu ya. Terbaik. Oke, mungkin yang sering terjadi itu di dalam Kobong Youth Camper itu apa gitu? Ya, mungkin untuk sekarang murid baru itu kurang gitu, dalam bahasanya itu. Jadi murid baru itu sekarang itu kebanyakan masih ketergantungan kepada orang tua. Oh iya, ya masih tergantung kepada orang tua. Jadi apa-apa masalahnya sedikit-sedikit itu orang tua. Orang tua ya, jadi berbicara kepada orang tua. Mungkin oleh saya itu kan pendapat saya itu apabila ya sebuah masalah kecil ataupun besar ya, apabila kita diselesaikan dengan orang tua itu tidak akan timbul rasa dewasa juga ya dari anak tersebut. Oke, mungkin padahal ya di pesantren ini ada organisasi yang mana dapat menghandle permasalahan member ataupun santri baru ataupun santri yang lama ya. Tapi santri sekarang kebanyakan tergantung pada orang tua seperti itu. Karena apapun masalahnya ketika kita membicarakan atau memberitahu kepada orang tua itu sangat beda sekali. Oh, sangat berbeda. Beda sekali tanggapannya, meskipun di pesantren itu hanya seperti ini. Nah, tergantung anak atau orang yang menyampaikan kepada orang tuanya. Iya. Mungkin ada di antara santri, di antara murid baru itu yang menyampaikan kepada orang tuanya tidak sesuai gitu. Oh, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di pesantren itu. Ya. Karena ya orang tua itu tidak tahu bagaimana kesehariannya. Ya, anaknya kesehariannya itu di pesantren bagaimana. Mungkin pendapat dari orang tua itu berbeda dengan pendapat pengurus gitu. Meskipun para pengurus itu masih sekolah, beda jauh dengan orang tua ya. Bagaimana caranya mengurus tetapi ya, kami di sini selaku pelajar gitu, masih belajar dan ya sering belajar berorganisasi, bagaimana organisasi yang baik. Iya. Karena ya kalau anak berbicara kepada orang tua itu yang tidak sesuai, mungkin orang tua itu tidak akan tahu ya, karena yang tahu itu adalah pengurus. Karena apalagi pengurus Kobong ya, karena mereka selalu berkecimpung ya dalam sehari-harinya itu bersama anak-anak mungkin seperti itu. Oke, mungkin hal ketika penerimaan santri baru yang paling diingat itu, hal apa yang unik ataupun lucu menurut Anda itu bagaimana? Ya, saya sering melihat itu ketika pertama murid baru masuk di pesantren, ada yang yang heran gitu. Kok di pesantren makannya bersama gitu. Makannya bersama gitu. Kok lihat di pesantren tadi yang makan itu pakai tangan satu wadah itu bersama gitu. Kalau ada yang dikasih sama orang tuanya satu orang yang ikut makannya ramai-ramai gitu. Itu kalau sama murid baru itu menjadi hal yang wah gitu. Kok bisa seperti ini? Padahal kan di antara mereka itu mempunyai
mempunyai alat-alat untuk makan sendiri, tetapi kok bisa gitu, kok bisa makan satu wadah yang besar satu gitu wadah ya. yang besar itu dimakan oleh 4 orang, bahkan orang. sampai itu 15 orang. 15 orang gitu. Nah, itu bentuk kebersamaan. Kebersamaan. Enaknya, indahnya kebersamaan di situ ya, di situ. yang terasa di pesantren. Meskipun apabila kita banding-bandingkan dengan di rumah, di pesantren itu makan hanya dengan tahu, tempe atau kerupuk ya, tetapi dengan kebersamaan itu terasa gitu, rasanya berbeda ya. Rasanya berbeda. Walaupun makanan sederhana, tapi ketika dibarengi dengan kebersamaan maka rasanya itu ya spesial sekali ya. Berbeda dengan yang di luar ya, walaupun kita makan sendirian, mengunyah pun enak, tapi jika tidak dibarengi dengan kebersamaan maka kurang enak ya gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau di rumah itu yang seperti ini, hal-hal yang seperti kebersamaan seperti itu mungkin ya hal biasa, tetapi ketika di pesantren terjadi kebersamaan seperti makan bersama atau gimana, itu adalah menjadi sebuah hal yang sangat hal yang sangat wah gitu kan. Di matanya kelihatannya itu sangat terasa kebersamaannya. Mungkin ini Mr. Isam, saya mau bertanya kepada Mr. Isam ini ya, kan orang itu berbeda ya. Tiap orang berbeda pemikirannya, pola pikir orang itu berbeda-beda. Bagaimana cara Anda menyatukan berbagai pola pikir seseorang di dalam satu tujuan gitu, yang mana orang tersebut harus berada di jalan yang lurus gitu. Seperti apa gitu, bisa diceritakan upaya Anda gitu. Mungkin mulai dari disitulah mungkin semua pikiran itu disatukan. Karena tiap santri itu memiliki pola pikir yang berbeda ya. Bagaimana supaya orang ini bertujuan atau berpikir sama gitu, lurus di dalam satu tujuan. Mungkin mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bagaimana supaya semua orang tersebut sama gitu berpikirnya. Ya, saya selaku pengurus mungkin saya juga memberi arahan yang lebih kepada mungkin rois dari pengurus kobong tersebut. Bagaimana caranya? Mungkin di tiap malam dengan diadakan pengarahan atau asupan-asupan kepada murid baru. Apabila dikasih tahu oleh satu orang kepada semuanya, mungkin bisa semuanya mendengarkan. Mungkin akan satu tujuan gitu ya. Mungkin setidaknya mereka timbul kebersamaan atau timbul pola pikir yang bersama itu pertama dari rasa malu dan sadar diri. Itu ya hal yang terpenting yang harus diterapkan kepada member-member ataupun anak-anak santri yang baru. Karena apabila mereka melakukan suatu hal berbeda dengan yang lain, meskipun sudah diberitahu oleh pengurus, mungkin berbeda dengan apa yang seharusnya gitu, mungkin mereka merasakan malu. Nah, oleh karena itu mungkin mereka juga sedikit bisa beradaptasi, mungkin bisa menyatukan kebersamaannya. Dan juga ketika diberi pengarahan ataupun apa saja masukan, mungkin susah gitu, ada peringatan, konsekuensinya konsekuensi atau peringatan apa saja berupa hukuman, supaya diadakan ini konsekuensi atau hukuman supaya anak tersebut bisa berpikir. Nah, untuk apa mereka berpikir, untuk apa saya diberi hukuman seperti ini? Nah, mungkin mereka bisa berpikir, saya diberi ini supaya saya bisa berubah, mungkin dari hal yang buruk yang kurang baik itu menjadi bisa lebih baik. Karena dengan sedikit-sedikit itu insya Allah semuanya akan bisa lebih baik dari sebelumnya. Yang mana konsekuensi itu yang berupa yang harus memberi efek jera ya gitu kepada santri ataupun murid yang melanggar. Oke, kan kalau boleh tahu ya, santri baru ini kan kurang hafal ataupun kurang mengenal kepada aturan-aturan di pesantren ya. Bagaimana cara Anda ataupun Mr. Isam ini ataupun anggota Anda memberikan gitu atau memberitahukan bahwa
aturan-aturan dari mulai aturan terkecil sampai aturan terbesar, bagaimana cara menyampaikannya? Ya, mungkin dari pertama mereka datang ke pesantren, mereka tidak tahu bagaimana peraturan dari yang terkecil sampai yang terbesar itu bagaimana. Nah, tiap malam ketika absen malam ataupun ketika pemberian kosakata di siang hari ya, Iya. tiap pengurus dari bidang-bidangnya mulai dari keamanan atau kebersihan, bahasa, mulai dari pengatur masjid ya, Iya. ataupun kesehatannya itu memberi pengarahan sedikit-sedikit. Pengarahannya itu tidak langsung yang bersifat peraturan yang sangat tinggi gitu, tetapi mulai dari dasar bagaimana melakukan hal seperti ini, bagaimana melakukan hal seperti ini, bagaimana caranya, bagaimana peraturannya. Nah di situ oleh pengurus hubungnya itu di tiap bidang dijelaskan bagaimana cara memakai pakaian yang rapi, mulai dari keamanan mungkin kerapihannya, kedisiplinannya, bagaimana cara mengatur waktu dalam ketepatan waktu atau kedisiplinan dari berbagai program ataupun berbagai kegiatan harus tepat waktu ya. Bagaimana ya cara Anda untuk upaya Anda supaya anak-anak itu dalam setiap kegiatan itu tepat waktu, bagaimana? Nah, pertama yang harus kita sampaikan, mungkin kita memberitahu apa manfaat dari disiplin itu. Apa manfaat dari kecepatan? Apa manfaat dari disiplin? Mungkin setiap peraturan yang diberikan itu mempunyai manfaat. Apa manfaatnya ketika kita tepat waktu, ketika kita disiplin, masuk ke kelas, ganti program? Apa itu manfaat? Manfaatnya itu sangat baik, sangat bagus sekali. Nah ini manfaatnya kedisiplinan itu sangat berarti bagi kehidupannya, karena bukan hanya digunakan sekarang di pesantren mungkin, tapi digunakannya setelah kita kuliah ataupun kerja juga. Kedisiplinan itu penting ya. Jadi dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari nanti di kedepannya. Oke, upaya ataupun kecepatannya setelah memberikan pengarahan, mungkin apa yang Anda telah diarahkan, terus bagaimana gitu supaya tindakan Anda supaya itu cepat datang kepada kegiatan. Pertama diberi arahan, lalu menyuruh untuk menerapkan, dan kita itu memantau. Setelah dipantau, nah dievaluasi. Apakah peraturan ini ataupun orang ini menjalankan peraturan dengan seharusnya ataupun tidak. Itu dengan dievaluasi itu kelihatan satu-satu. Jadi kita harus bisa memperhatikan satu persatu di antara member-member atau murid-murid baru khususnya. Mungkin murid lama itu sudah hafal, mulai dari yang terkecil yang terbesar itu sudah hafal ya mungkin. Tapi kalau murid baru ini sedikit-sedikit ada yang kurang hafal, masih banyak aturan kecil pun masih banyak yang dilanggar ya. Itu jadi harus diberikan lagi pengarahannya dengan lebih, dan harus lebih mendidik lagi dengan benar ya, supaya tujuannya pun lurus. Oke, mungkin sebelumnya Mr. Isam juga pernah mengalami ya masa-masa murid baru sebelumnya ini, karena misalnya ini dari SMP ya di sini. Saya di sini dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ya, sama dengan murid-murid sekarang ya. Karena saya merasakan yang apa yang dirasakan oleh murid baru sekarang, saya pernah merasakan hal tersebut. Hal tersebut. Jadi pernah menjadi murid baru, bagaimana cara dididik oleh staf-staf dan para pengurus di pondok pesantren mungkin seperti itu. Oke, boleh diceritakan mungkin bagaimana gitu pengalaman Anda selama menjadi murid baru gitu di pondok pesantren Nurul Wafa? Ya, saya rasakan ketika pertama kali saya datang ke pondok pesantren tercinta ini, pondok pesantren Nurul Wafa. Saya pertama kali masuk merasakan hati yang tidak senang gitu, karena saya tidak mempunyai teman gitu, tidak mempunyai teman, tidak mempunyai kenalan. Lalu saya serba sendiri, serba mandiri. Tetapi di situ saya bisa berpikir, nah, apabila saya terus sendiri, tidak bertanya atau tidak mencari teman, apa yang akan saya rasakan nanti gitu. Nah, karena itu saya mulai bertanya kepada teman-teman sebelah
lemari saya gitu. Memberanikan diri Iya, untuk berkenalan memberanikan diri, walaupun karena- malu-malu sedikit Iya, ya. sangat malu Sedikit sekali. malu-malu monyet ya, tapi berusaha untuk memberanikan diri untuk berkenalan ya gitu. Saya menanyakan, berkenalan mungkin sedikit demi sedikit, dan sampai sekarang alhamdulillah mempunyai teman Ya. yang sangat banyak. Dan apa manfaatnya kita bisa menemukan kebersamaan itu dengan kebersamaan itu sangatlah enak, Ya. sangatlah mudah dengan kebersamaan. Saya merasakan hal yang tidak enak ataupun bagaimana, saya berpikir apabila saya seenaknya atau berbicara mengadu kepada orang tua atau seperti itu, nah apa yang orang tua rasakan apabila saya bercerita di pesantren sedang tidak baik-baik saja, apa yang orang tua rasakan di rumah gitu. Ya, kasihan ya. Jadi Iya. kepikiran, jadi beban pikiran untuk Iya. orang tua ketika kita berbicara seperti itu kepada orang tua ya. Makanya untuk murid-murid sekarang itu harus berpikir bahwa kita itu hidup tidak selamanya diberi, tidak selamanya diatur, tetapi kita juga akan hidup sendiri nanti ketika kita beres pendidikan jenjang selanjutnya. Mungkin ada pesan yang ingin diberikan kepada ibu-ibu di rumah ataupun untuk anak-anak di luar sana gitu yang Ya, yang saya sampaikan itu terakhir pesan mungkin pendidikan terbaik itu di pesantren, karena di pesantren itu tidak hanya mendidik tentang pengajian atau ilmu, tetapi di pesantren itu mendidik bagaimana anak tersebut bisa berpikir, mulai dari kedisiplinannya ataupun apa saja. Nah, disitulah anak tersebut bisa mandiri atau berpikir dewasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. mungkin ada motivasi untuk murid-murid baru yang saat ini sedang Anda Anda urus ataupun Anda arahkan gitu. Bagaimana ada motivasi mungkin itu? Ya, jangan putus asa dan terus berjuang, terus semangat, terus berjuang, karena ingat tujuan kita itu apa, dan niat kita juga harus benar-benar untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Mungkin pemirsa itu sekian mungkin kita menanyakan langsung gitu dari salah satu pengurus Pondok Pesantren Wafa, yaitu Mr. Ihsan, yang mana Mr. Ihsan ini memegang bidang CSD Central Student Development ataupun bidang keamanan. Oke, terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan nanya-nanya ya ataupun bertanya kepada Mr. Ihsan tentang apa yang dia lakukan di pesantren. Oke, jadi buat penonton jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Wafa Official, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapat notifikasi terbaru dari channel Wafa Official. Terima kasih, saya pamit undur diri. Saya host dan Saya Syam Muhammadun. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.